Selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Teguh Wiradikusuma. Saya merupakan salah satu dari 4 juri Indonesia yang telah memiliki akreditasi dari Federasi Filateli Dunia atau FIP. Dan saya juga penulis tunggal dari buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, di mana di buku ini dicantumkan atau dimasukkan gambar-gambar perangko Indonesia yang terbit dari tahun 1948 hingga Agustus 2020, yang mana gambar-gambar tersebut sebagai bahan ilustrasi untuk pembuatan cerita. Nah, bagi teman-teman juga bagi yang ingin memiliki buku ini bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di samping, atau juga bisa menghubungi dengan cara memencet link yang ada di kolom deskripsi. Kemudian bisa melihat juga mengunjungi website saya di teguhwiradikusuma.com. Jadi nanti situ bisa dilihat ya, semua link channel YouTube sudah terupdate di menu YouTube link hingga beberapa hari terakhir. Nah, kita mulai sekarang, tetap masih di bab ke-15 mengenai pemekaran Provinsi Indonesia, part ke-5. Setelah kemarin posisi Indonesia, Provinsi Indonesia setelah Indonesia kembali ke NKRI atau setelah pembubaran RIS berjumlah 11 provinsi, kemudian Indonesia menjadi 14 provinsi pada tanggal 29 November 1956, yang mana Provinsi Sumatera Utara dimekarkan menjadi Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh. Kemudian masih tahun 56 juga Provinsi Kalimantan yang tadinya satu provinsi dimekarkan menjadi 3, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sehingga di Pulau Sumatera menjadi 4 provinsi, di Pulau Kalimantan menjadi 3 provinsi, dan di wilayah lainnya tetap jumlahnya, yaitu di Pulau Jawa ada 4, di Sulawesi 1, di Sunda Kecil 1, dan di Maluku 1. Kemudian pada tanggal 9 Agustus posisi terakhir 9 Agustus 1957 menjadi 17 provinsi, di mana berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 10 tahun 1957, Provinsi Kalimantan Selatan dimekarkan kembali menjadi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Darurat juga tanggal 9 Agustus 1957 dan diperkuat dengan Undang-Undang nomor 61 tahun 58, Provinsi Sumatera Tengah dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Sehingga di Pulau Sumatera menjadi 6 provinsi dan Pulau Kalimantan menjadi 4 provinsi. Sedangkan di wilayah lainnya masih tetap seperti posisi pada tahun 56, yaitu Jawa 4 provinsi, Sulawesi 1, Sunda Kecil 1, dan Maluku 1. Selanjutnya, kemudian kita berlanjut posisi pada tanggal 11 Agustus 1958 menjadi 20 provinsi, di mana berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 57 dan diperkuat dengan pada tanggal 18 Januari Provinsi Jawa Barat dimekarkan menjadi 2, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Kota Praja Jakarta Raya sebagai daerah tingkat 1 dan daerah otonom. Kemudian berdasarkan Undang-Undang nomor 64 tahun 58, Provinsi Regio Sunda Kecil atau dikenal dengan Provinsi Nusa Tenggara dimekarkan juga menjadi 3, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga jumlah provinsi di Sumatera tetap ada 6, di Kalimantan tetap ada 4, di Jawa Barat berubah menjadi ada 5, kemudian di Sulawesi masih tetap 1, di Regio Sunda Kecil itu menjadi 3, dan di Maluku tetap 1.
Dan kemudian kita melihat bahwa pada tanggal 31 Maret 1960 Indonesia memiliki 21 provinsi, di mana Provinsi Sulawesi dimekarkan menjadi 2 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Nah, kemudian berdasarkan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 61, Provinsi Sulawesi Utara berubah nama menjadi Sulawesi Utara Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan berubah nama menjadi Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Nah, pada tahun 60 ini hanya berubah komposisi di Regio 4, yaitu di Pulau Sulawesi, menjadi 2 provinsi, di mana di pulau lainnya masih tetap, yaitu di Aceh ada 6, Kalimantan ada 4, kemudian di Jawa ada 5, di Sulawesi sendiri tadi ada 2, Sunda Kecil ada 3, dan juga di Maluku baru ada 1. Nah, itu perkembangan provinsi di Indonesia hingga tahun 1960. Ya, kita akan berlanjut besok untuk di periode selanjutnya dalam part yang kelima untuk besok. Jadi tetap stay di channel ini, dan juga saya minta tolong untuk teman-teman agar bisa men-share video ini, channel YouTube ini, ke teman-teman yang lainnya, agar bisa memberikan manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan juga kami memiliki antusiasme untuk melanjutkan pembahasan yang ada di buku ini hingga tuntas, sehingga bagi teman-teman yang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk memiliki buku ini, bisa tetap mengikuti channel ini dari awal hingga habis. Atau bagi teman-teman yang memiliki finansial, bisa membeli buku ini dengan menghubungi nomor telepon yang ada tertera di samping dan di kolom deskripsi. Untuk penjelasan selanjutnya bisa menghubungi juga di website saya, teguhwiraadikusuma.com. Oke, sementara itu kita akan berlanjut besok. Sampai jumpa lagi besok. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.